Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Sebuah kisah klasik masa silam yang mengisahkan perjalanan sosok anak manusia yang nantinya mampu mengubah sebuah tradisi kuno yang sudah mulai usang tergerus derasnya zaman, dan kemudian berhasil menjadi cikal bakal lahirnya sebuah dinasti baru di tanah Jawa yang membawa sebuah peradaban baru yang lebih luhur dan bermartabat. Ken Arok, demikianlah masyarakat umum menyebutnya. Meskipun Ken Arok ini terlahir pada tahun 1182 Masehi, bukan melalui rahim seorang permaisuri yang nantinya akan mewarisi sebuah kerajaan leluhurnya, melainkan dia terlahir melalui rahim seorang masyarakat biasa yang saat itu disebut dengan kasta sudra. Namun dia mampu merubah sebuah tradisi yang turun-temurun dianut oleh leluhurnya, yaitu dengan mendirikan sebuah dinasti baru yang bernama Dinasti Rajasa. Ketika masih berusia muda, Ken Arok ternyata gemar sekali mencuri dan bermain judi hingga sangat menyusahkan bapak angkatnya yang bernama Bango Samparan. Hingga akhirnya Ken Arok menjadi pimpinan perampok yang sangat ditakuti di wilayah Kediri dan Kadipaten Tumapel, dan menjadi buronan pemerintah Kerajaan Kediri serta Kadipaten Tumapel yang saat itu diperintah oleh Tunggul Ametung. Setelah sekian lama berkecimpung dalam dunia hitam, yaitu merampok, mencuri, dan berjudi, akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang pendeta yang berasal dari India yang bernama Loh Gawe. Konon, pendeta Loh Gawe mendapat wangsit agar mencari titisan Dewa Wisnu yang ada di tanah Jawa. Setelah sekian lama mencari, ternyata tanda-tanda itu ada pada diri Ken Arok. Kemudian Loh Gawe membawa Ken Arok ke padepokannya. Selama berada di dalam padepokannya, pendeta Loh Gawe melihat keajaiban-keajaiban yang tiba-tiba muncul dari dalam diri Ken Arok. Akhirnya pendeta Loh Gawe memperkenalkan Ken Arok kepada Aku Tunggul Ametung dan mengusulkan agar Ken Arok dijadikan punggawa Tumapel. Setelah bekerja sekian lama di Tumapel, Ken Arok semakin terkenal karena kesaktiannya, hingga akhirnya Ken Arok dipercaya menjadi ajudan pribadi dari Aku Tunggul Ametung. Pada suatu hari Ken Arok diberi tugas untuk mengawal Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung untuk mengunjungi suatu desa di sekitar Tumapel. Ketika Ken Dedes berusaha turun dari atas kereta, tanpa sengaja kain yang digunakan Ken Dedes tersingkap, dan saat itu
Tanpa disengaja Ken Arok melihat betis dan kewanitaannya dari Ken Dedes menjadi tertegun. Bagaimana tidak, Ken Arok melihat ada sinar yang berasal dari kewanitaan Ken Dedes. Sepulang dari tugasnya, Ken Arok segera mengunjungi Pendeta Loh Gawe untuk menanyakan perihal sinar yang dilihatnya dari kewanitaan Ken Dedes. Pendeta Loh Gawe pun mengatakan bahwa sinar tersebut menandakan bahwa dari rahim Ken Dedes nantinya akan lahir raja-raja besar di tanah Jawa. Mendengar penjelasan dari Loh Gawe, timbul niat dalam hati Ken Arok untuk mengambil Ken Dedes sebagai istrinya. Ken Arok pun meminta persetujuan dari Pendeta Loh Gawe untuk membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes. Akan tetapi niatnya ditentang keras oleh Loh Gawe. Akhirnya Ken Arok dengan membawa perasaan kecewa meminta nasihat kepada Bango Samparan di Karuman. Melihat keinginan keras dari Ken Arok, Bango Samparan pun menyetujui keinginan Ken Arok dan membawanya pergi ke Lulumbang untuk memesan keris pusaka kepada Empu Gandring. Hal ini dikarenakan Tunggul Ametung merupakan seorang aku yang sangat sakti mandraguna yang tidak mempan terhadap senjata apapun. Setelah berhasil mendapatkan keris pusakanya, Ken Arok pun segera kembali ke Tumapel untuk selanjutnya melaksanakan rencananya. Mula-mula ia memberikan keris pusakanya pada Kebo Ijo, rekan sesama pengawal. Kebo Ijo dengan bangga memamerkan keris Empu Gandring sebagai miliknya kepada semua orang yang ia temui, sehingga semua orang mengira bahwa keris itu adalah milik Kebo Ijo. Pada waktu yang telah ditentukan, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari tangan Kebo Ijo yang saat itu sedang mabuk arak. Setelah mendapatkan keris tersebut, Ken Arok kemudian menyusup ke dalam kamar tidur Tunggul Ametung untuk membunuh Tunggul Ametung yang tertidur pulas di atas ranjang. Ken Dedes yang saat itu menjadi saksi pembunuhan suaminya ternyata diam dan mendukung rencana pembunuhan tersebut. Hal ini dikarenakan Ken Dedes ketika menikah dengan Tunggul Ametung dilandasi oleh rasa keterpaksaan, bukan oleh perasaan cinta. Keesokan harinya, Tumapel pun menjadi heboh dikarenakan sang Akuwu terbujur kaku di atas tempat tidur dengan keris yang menancap di dadanya. Pengawal Kadipaten yang mengetahui bahwa keris tersebut milik Kebo Ijo maka segera menangkapnya, dan Ken Arok pun menghukum Kebo Ijo dengan cara menusukkan kembali menggunakan keris Empu Gandring kepada Kebo Ijo.
beberapa waktu setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian menobatkan dirinya sebagai Akuwu Baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes. Anehnya, tidak ada seorang pun yang berani menentang keputusan Ken Arok tersebut. Ken Dedes sendiri ketika dinikahi oleh Ken Arok terlihat sedang mengandung anak Tunggul Ametung yang nantinya diberi nama Anusapati atau disebut juga dengan Panji Anengah. Setelah menjadi Akuwu Tumapel menggantikan Tunggul Ametung pada tahun 1221 Masehi, terjadi sebuah insiden di kota Raja Kediri antara Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis dengan para Brahmana. Saat itu pemerintahan kerajaan Kediri dalam kondisi yang kurang stabil, sehingga Prabu Kertajaya mengurangi hak-hak para Brahmana. Bahkan sang Prabu menginginkan dirinya disembah oleh para Brahmana dan rakyat Kediri layaknya seorang dewa. Mendengar keinginan sang Prabu, para Brahmana pun menolak dengan keras meskipun sang Prabu Kertajaya untuk unjuk kesaktian dengan cara duduk bersila di atas ujung tombak yang sangat tajam. Melihat sebagian besar Brahmana menolak dan tidak mengakui kedewaan sang Prabu, maka Kertajaya pun murka dan menghukum Brahmana yang menolak dengan hukuman yang sangat kejam. Melihat situasi di Kediri yang membahayakan, maka sebagian besar Brahmana ketakutan dan melarikan diri. Para kaum Brahmana memilih meninggalkan ibu kota kerajaan Kediri. Mereka menyingkir sambil terus berdakwah akan kesesatan Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Kaum Brahmana dan para pendeta kemudian meminta perlindungan ke wilayah Tumapel yang saat itu dipimpin oleh Ken Arok. Melihat adanya peluang emas serta memanfaatkan kacauan yang terjadi di kerajaan Kediri serta mendapat dukungan penuh dari para Brahmana, maka Ken Arok pun segera menyusun strategi dan kekuatan militer untuk melakukan pemberontakan terhadap kekuasaan Prabu Kertajaya. Tepat pada tahun 1222, pertempuran antara Tumapel dan kerajaan Kediri pun pecah. Kedua kubu saling serang dan saling mengatur strategi demi memperkecil korban dan segera memperoleh kemenangan. Suara senjata dan jerit kesakitan terdengar silih berganti disertai dengan banjir darah dari desa Ganter. Dalam pertempuran itu, para panglima perang pasukan Kediri yaitu Mahisa Wulungan, adik dari Kertajaya dan Gubar Baleman, tewas di tangan Ken Arok. Sementara itu, tidak lama setelah tewasnya panglima perangnya, pasukan Kediri pun dengan perlahan terdesak mundur hingga ke halaman istana.
Prabu Kertajaya yang menyaksikan kekalahan dari pasukannya akhirnya menantang duel Ken Arok. Pertarungan duel antara Ken Arok dan Kertajaya pun berlangsung dengan sangat seru. Keduanya sama-sama sakti mandraguna, namun pada akhirnya Prabu Kertajaya pun mengakui keunggulan Ken Arok. Prabu Kertajaya tewas di tangan Ken Arok. Setelah berhasil mengalahkan kerajaan Kediri, maka pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok dinobatkan menjadi Raja Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Sang Amuwabumi. Dari garis keturunan Ken Arok inilah di kemudian hari menjadi dinasti baru, yaitu Wangsa Rajasa, yang memerintah kerajaan Tumapel atau Singasari hingga kerajaan Majapahit. Sampai di sini dulu ulasan kami. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Terima kasih dan salam budaya.